Kehadirannya yang mengesankan biasanya menuntut rasa hormat dari orang lain dan hampir semua orang akan tunduk pada otoritasnya. Namun, Kinan tidak terpengaruh. Jadi, kali ini, apakah kamu bersedia memberikan permintaan maaf yang tulus? Kinan bertanya dengan ringan, nadanya benar-benar tanpa emosi. Mata Penatua Dharmawangsa berbinar. Wanita ini benar-benar sesuatu yang lain. Dia menjawab sambil tersenyum, pasti, permintaan maaf kali ini benar-benar tulus. Kinan menoleh ke Selsi dan bertanya, apakah itu sama dengan Nona Selsi? Menahan amarahnya, dia mengangguk. Itu benar, aku benar-benar tulus kali ini. Tak perlu dikatakan, dia tidak dan Kinan secara alami bisa melihat keengganan internal Selsi. Namun, dia tidak peduli dengan permintaan maaf Selsi, yang dia inginkan adalah sesuatu yang lain. Kinan mengangguk sedikit. Baiklah, karena Nona Selsi bersedia menunjukkan ketulusannya, saya hanya meminta dia menjawab satu pertanyaan. Pertanyaan apa? Ajukan saja. Selsi bekerja sama dengan patuh untuk saat ini. Kinan menatapnya dan bertanya dengan tenang tetapi jelas, apa alasanmu membunuhku? Aku ingin mendengar kebenaran. Tatapan Selsi sedikit bergetar. Namun, dia dengan cepat pulih dan berkedip polos. Apa yang kamu bicarakan? Memang benar aku memiliki beberapa kesalahpahaman tentangmu, dan kemudian, kamu membuatku merasa terhina, jadi aku hanya ingin mengerjaimu. Kinan mengejek dan menatapnya tajam. Kau ingin membunuhku hanya karena itu? Sudah kubilang, itu dimaksudkan sebagai lelucon. Cukup, Kinan memotongnya dengan tegas. Selsi, jika kamu melanjutkan dengan sikap ini, maka tidak ada alasan bagiku untuk menerima permintaan maafmu. Kamu bahkan tidak akan mengakui kesalahanmu, jadi bagaimana kamu berharap aku memaafkanmu? Kapan aku tidak mengakui kesalahanku? Selsi akhirnya kehilangan ketenangannya. Kinan, trik macam apa yang kamu coba mainkan? Keluarga Gustama dan keluarga Dharmawangsa kami telah secara terbuka memohon maaf kepadamu, jadi jangan menguji kesabaran kami. Kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Kami hanya memberikan wajah keluarga Dirgantara, jadi jangan sangat berterima kasih dan menekan keberuntunganmu, atau kamu dan seluruh keluarga pecundang Dirgantara mungkin menemukan dirimu mati di selokan di suatu tempat tanpa mengetahui mengapa. Diam, Tetua Dharmawangsa memotongnya dengan kasar. Raungannya yang tiba-tiba mengejutkan Selsi. Dia menatapnya dengan sangat tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya, yang biasanya memanjakannya sampai ke surga, tiba-tiba berteriak padanya. Bagaimana dia bisa meninggikan suaranya melawannya? Kekecewaan dan kemarahan membuat air mata menggenang di matanya. Namun, itu tidak semua. Penatua Gustama juga memarahinya. Selsi, siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu? Di mana sopan santunmu? Juga, siapa orang yang memengaruhimu untuk melakukan hal seperti itu dalam kegelapan? Cepat beritahu kami. Keluarga Gustama dan keluarga Dharmawangsa ingin tahu siapa yang menggunakan Selsi karena, dengan terbukanya identitas orang tersebut, mereka dapat menyingkirkan kesalahan dari Selsi dan ke orang itu. Sayangnya, gadis itu menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, dia masih tidak menyesal, sangat ingin memperburuk keadaan. Apakah dia tidak mengerti bahwa, jika dia tidak bekerja sama, hidupnya akan berakhir? Keluarga Dirgantara telah menyatakan posisi mereka dan mereka tidak akan mudah mengalah. Gadis itu masih sangat belak-belakan. Dia masih tidak tahu bagaimana membaca situasinya. Apakah dia benar-benar berpikir mereka bisa melindunginya tanpa syarat? Dia tidak tahu bahwa keluarga Gustama dan keluarga Dharmawangsa mungkin terpengaruh karena dia. Mereka telah mempertaruhkan banyak hal untuk menyelamatkannya, jadi bagaimana mungkin dia masih begitu bodoh hingga tidak mengerti niat mereka? Rosa mungkin menyayangi putrinya,
tapi dia tahu sekarang bukan waktunya untuk memanjakannya. Jika lawan mereka adalah keluarga biasa lainnya, maka mereka dapat menuruti sikapnya yang tidak masuk akal, tetapi lawan mereka adalah keluarga Dirgantara. Jika keluarga Dirgantara memutuskan untuk membuat masalah besar dari ini, tidak ada dari mereka yang akan lolos tanpa cedera. Keluarga Dharmawangsa dan keluarga Gustama mungkin kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menampung seorang pembunuh. Mereka akan hancur sebelum tekanan publik. Karena itu, mereka harus memaksanya untuk mengungkapkan kebenaran. Sayang, Rosa menariknya untuk pelukan lembut dan menghiburnya. Maaf telah membuatmu melalui ini. Lihat saja air mata itu. Kamu membuat Mama sangat sedih. Chelsea menangis lebih keras di pelukan mamanya. Ma, aku benci kalian semua. Bagaimana Mama bisa memperlakukanku seperti ini? Aku tidak melakukan kesalahan apapun dan aku sudah meminta maaf. Jadi bagaimana Mama bisa melakukan ini padaku? Kalian semua sangat buruk, mengeroyokku. Untuk menggertakku. Chelsea benar-benar merasa bersalah dan air matanya jatuh seperti air terjun. Seperti putri manja, dia terus menangis dan berdebat dengan tidak masuk akal. Dia pikir keluarganya akan memaafkannya tanpa syarat. Biasanya, mereka akan melakukannya, tetapi situasinya berbeda saat itu. Air matanya tidak bisa lagi menyelesaikan semua masalah. Sayang, kami tahu kamu telah mempelajari pelajaranmu, tetapi kamu harus memberitahu kami mengapa kamu melakukan ini. Jangan khawatir, jika kamu melakukannya, kami pasti akan memaafkanmu, saran Rosa dan menghiburnya dengan lembut. Chelsea menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan bertanya dengan setengah tidak percaya, benarkah? Jika aku memberitahu semuanya alasannya, kalian semua akan memaafkanku? Tentu saja, Rosa mengangguk dengan tegas. Penatua Gustama juga berjanji, kami hanya ingin tahu mengapa kamu melakukan hal seperti ini. Yang lain tidak penting. Sayang, kakek tahu kamu adalah anak yang jujur. Jadi jika kamu mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan menyalahkanmu lagi. Kakek juga menjanjikan hal yang sama padamu. Penatua Dharmawangsa menambahkan. Beberapa dari mereka terus menenangkan Chelsea seolah dia adalah hal yang paling berharga di dunia. Menyaksikan ini, Penatua Dirgantara hampir muntah. Jika ada anak atau cucunya yang bertindak seperti Chelsea ini, dia akan langsung mencoret namanya dari Kek. Kinan, yang hanya beberapa tahun lebih tua dari Chelsea, menyaksikan semua ini terungkap dengan mata dingin. Akhirnya, puas dengan perhatian yang diberikan semua orang padanya, Chelsea memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia menunjuk ke Kinan dan menggerutu dengan sangat tidak puas. Sebenarnya, ini salahnya sendiri karena aku melakukan ini padanya. Kakek, kamu juga tahu aku berteman dengan saudara perempuan dari keluarga Alvarendra. Keluarga Dirgantara tidak hanya membunuh Kak Agnes, tetapi Kinan juga telah menelan perusahaan Kak Amel. Bahkan di rumah presiden, dia sengaja mengejar Kak Sanas. Dia adalah manusia yang sangat buruk. Jadi aku hanya ingin memberinya pelajaran atas nama mereka. Saat Chelsea selesai, wajah semua orang tertarik. Karena itu, kamu mengejarku karena kamu ingin membantu keluarga Alvarendra melampiaskan dendam mereka. Kinan bertanya dengan ringan. Chelsea mengangguk. Itu benar, aku berteman baik dengan mereka. Jadi kamu tidak bisa menyalahkanku karena mengejarmu karena aku hanya membantu teman-temanku. Kalau begitu, keluarga Alvarendra pasti memperlakukanmu dengan sangat baik, Kinan melanjutkan dengan lembut. Chelsea tersenyum puas. Tentu saja, seluruh keluarga Alvarendra memperlakukanku dengan sangat baik. Keluarga Gustama dan keluarga Alvarendra kami selalu menjadi teman dekat. Kinan mengangguk. Sekarang aku mengerti seluruh gambarannya. Sudah kubilang aku tidak melakukan ini dengan sengaja. Aku punya alasan. Ini semua salahmu,
Mengapa kamu harus menyakiti keluarga Alvarendra? Mereka tidak melakukan apapun padamu, mereka bahkan cukup ramah untuk tidak melakukannya. Mengejar tuduhan pembunuhanmu terhadap Kak Agnes, namun kamu terus mengejar mereka. Jadi, ini benar-benar salahmu karena terlalu melampaui batas dan arogan. Mereka terlalu baik untuk melakukan apapun terhadapmu, jadi aku harus membantu mereka. Oleh karena itu, kamu harus belajar menjadi orang yang lebih baik di masa depan dan jangan terlalu sombong lagi. Chelsea menguliahi Kinan seperti Kinan adalah muridnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.